Hai teman-teman, video sebelumnya tentang Menara Bank Jakarta meledak dan jujur antusiasme kalian luar biasa. Sebagai arsitek saya tertantang untuk membedah lebih dalam. Hari ini kita nggak cuma bicara soal mimpi, kita akan mengadu 3 raksasa konsultan desain arsitektur yang ternama yaitu Alien DC, Air Mas Asri, dan PDW Architects. Ketiganya berebut untuk mengisi lot 1 SCBD, lahan paling mahal dan bergengsi di Jakarta yang sudah kosong selama 32 tahun. Siapkan kopi kalian, let's talk arsitektur. Sebelum kita masuk ke desain, ada info penting nih. Proyek ini fix akan berjalan. Pemerintah menargetkan groundbreaking pada tahun 2026 ini. Menariknya, pembangunan tidak menggunakan dana APBN, melainkan dana internal Bank Jakarta dengan skema pemanfaatan lahan milik Kementerian Keuangan selama 50 tahun. Mengapa rata-rata proposal konsultan desain arsitek mengajukan tinggi 61 lantai? Bank Jakarta lahir pada tahun 1961. Sebagai arsitek, saya melihat ini sebagai cara jenius untuk menyuntikkan brand identity ke dalam struktur. Setiap lantai yang naik ke langit Sudirman adalah simbol perjalanan sejarah bank ini melayani kita. Luas lahan lot 1 SCBD yang akan dibangun untuk Menara Bank Jakarta adalah sekitar 1,06 hektar. Lahan ini sering disebut sebagai The Golden Hole atau lahan terakhir yang paling berharga di kawasan Sudirman. Lot 1 berada di pintu masuk utama kawasan SCBD dari arah Jalan Jenderal Sudirman. Ini adalah contoh cerdas bagaimana pemerintah memanfaatkan lahan tidur yang sudah kosong sejak tahun 1993 menjadi aset produktif bernilai triliunan rupiah. Nah, saatnya untuk bedah desain masing-masing konsultan yang melakukan pendekatan yang berbeda. Pertama, Alien DC atau Alien Design Consultant. Alien DC sangat kuat di narasi simbolisme. Dengan konsep Lingga dan Yoni, mereka membagi bangunan menjadi 2. Menara yang tegak seperti Lingga melambangkan keteguhan dan podium yang landai seperti Yoni melambangkan keramahan. Bentuk puncaknya adalah abstraksi lidah api Monas. Bagi Alien DC ini bukan sekedar kantor, tapi surat cinta yang membumi untuk Jakarta. Ulasan desain Alien DC bisa dilihat di link video di deskripsi. Kedua, Air Mas Asri, The Modern Manifestation. Sama seperti Alien DC, Air Mas Asri juga mengambil inspirasi dari ikon Jakarta, namun dengan pendekatan yang lebih tektonik dan struktural. Desain ini merupakan manifestasi modern dari lidah api Monas yang menerjemahkan semangat perjuangan ke dalam bentuk arsitektur yang melambangkan kemajuan dan identitas. Jika Alien DC lebih organik, Air Mas Asri menggunakan garis-garis vertikal yang tegas untuk menciptakan efek siluet api yang membumbung ke langit. Air Mas membagi gedung ini ke dalam 3 bagian utama dengan fungsi yang sangat spesifik. The Summit, bagian mahkota yang dirancang untuk masa depan. The Body, area utama menara yang menampung ruang-ruang kantor. The Foot, terinspirasi dari budaya Betawi, bagian dasar yang dirancang sebagai ruang yang ramah dan berorientasi pada manusia serta alam. Salah satu nilai jual utama dari proposal Air Mas Asri adalah penciptaan ruang terbuka yang luas. Terdapat beranda skala urban dan ruang terbuka publik yang luas untuk mengekspresikan kehangatan dan keramah-tamahan lokal Jakarta. Desain landscape di lantai dasar menunjukkan integrasi yang sangat kuat dengan trotoar kota, menciptakan foot traffic yang alami melalui taman-taman hijau dan area terbuka. Air Mas Asri menekankan bahwa gedung ini bukan sekedar ikon, tetapi juga future ready landmark. Melalui penggunaan struktur atap transparan yang luas di area podium atau plaza, memungkinkan cahaya alami masuk namun tetap memberikan pelindungan dari hujan dan panas tropis. Ruang interior dirancang dengan langit-langit tinggi dan banyak bukaan jendela untuk sirkulasi udara dan cahaya, serta tangga spiral ikonik yang menghubungkan lantai-lantai komunal. Ketiga, PDW Arsitek, The Urban Integrator.
Desain ini diposisikan sebagai ruang yang menyambut semua orang, bukan sekedar gedung kantor tertutup. PDW sangat menekankan aksesibilitas terutama melalui akses pedestrian dari MRT Istora dan Jalan Jenderal Sudirman. Adanya fasilitas ram pedestrian yang menghubungkan langsung area Sunken Plaza dengan akses MRT menunjukkan orientasi desain yang sangat pro transit. Menara didesain dengan fasad yang melengkung dan memiliki teras-teras hijau yang melingkari tubuh gedung secara vertikal. Terinspirasi dari budaya lokal, PDW menghadirkan landscape warna-warni yang mengambil inspirasi dari elemen ondel-ondel. Ini memberikan sentuhan keceriaan urban yang unik di tengah hutan beton SCBD. Melalui konsep Green Continuum, gedung ini menyediakan ruang terbuka hijau yang menyatu dari lantai dasar hingga ke area menara, menciptakan ekosistem kerja yang lebih sehat dan asri. Area luar ruang dirancang untuk mendorong culture in motion, di mana interaksi antar manusia dan kegiatan budaya dapat berlangsung di area publik gedung. Jadi secara garis besar, Alien DC arsitektur sebagai simbol, Lingga Yoni dan lidah api, Airmas Asri arsitektur sebagai modern manifestation atau manifestasi modern dari semangat Monas, PDW arsitektur sebagai hub urban teras Jakarta yang menghubungkan MRT dan publik. Secara teknis lahan Lok 1 ini luasnya sekitar 1 hektar. Membangun gedung setinggi 300 meter lebih di lahan seukuran cuma 1 hektar adalah tantangan besar. Mengingat lokasinya yang sangat prime, nilai tanah di sini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah per meter persegi, menjadikan salah satu aset tanah termahal yang dikelola negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Dengan luas lahan sekitar 1 hektar, bisa dibangun berapa lantai ya? Menara Bank Jakarta ini akan memiliki ketinggian sekitar 300 hingga 320 meter. Ini secara resmi akan masuk dalam kategori super tall atau bangunan di atas 300 meter yang bersaing dengan Autograph Tower atau Trio Seri Tower di dekatnya. Jadi, siapa pemenangnya? Kalau kalian suka filosofi, Alien DC juaranya. Kalau kalian suka kemegahan modern, Airmas Asri pilihannya. Tetapi kalau kalian peduli konektivitas dan inklusivitas, PDW pemenangnya. Kalau saya pribadi sebagai arsitek, saya akan sangat senang melihat gedung yang paling ramah terhadap pejalan kaki. Sekarang sudah tahun 2026 dan wajah Sudirman tidak akan pernah sama lagi. Menurut kalian, desain mana yang paling pantas berdiri di Lot 1 SCBD? Tulis di kolom komentar, saya ingin tahu pendapat kalian. Saya Wibi Gembara, sampai jumpa di bedah desain berikutnya.